Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa di sini bersama Mas Kandung Meti, pujangga dari nanti masa lalu. pujangga dari dimensi masa lalu. Ya, melanjutkan mural di wahana kolam renang, dan ini tiba waktunya pada detailing. Ini Mas Kandung detailing pada gambar kura-kura. Jadi ini nggak tahu nih namanya kura-kura apa, nggak tahu ya. Yes, yang penting kura-kura lah. Melanjutkan kemarin, ya mungkin ini sudah 97% ya Mas ya. Yang sisi ini loh, maksudnya bidang ini loh. Kan tinggal detailing, ada gelembung, ada apa. Soalnya objeknya nih kalau menurut saya sudah banyak, sudah full. Tinggal detailing kecil-kecil pemanis. Dan ini untuk yang tembok kedua. Nah, kedua ini ya ini jadinya seperti ini. Tapi ini belum selesai. Ini tadi baru saja saya lanjutkan. Ini sudah cukup, ini selesai, tinggal nanti tambah hewan yang di bawahnya. Kalau untuk siput atau oh iya jenenge krustasea. Buku jenenge krustasea. Bener apa enggak itu? Golongan krustasea atau gimana? Ya maklum, kita bukan dari pengamat biologi kelautan, bukan. Kita hanya ilustrator. Jadi ini kelihatan kan dimensinya. Kalau 3D itu jadinya seperti ini. Jadi kalau di kamera ya Anda lihat sendiri lah. Nah, ini jenis kerang-kerangan atau krustaseanya. Ini ubur-uburnya belum selesai, dan ini juga belum detailing. Ini mungkin nanti saya akan tambahin sedikit ini nanti bawahnya. Mungkin Nemo atau ikan badut. Nah, sebelah sana nanti lanjutkan juga. Dan lagi-lagi seperti biasa, saya koceh dulu atau bermain air. Soalnya sayang sekali ini temboknya, ini lokasinya sangat mepet dengan batas kolam renang. Ya kalau menurut saya ini harusnya ya sekitar 2 meter atau 1,5 meter lah. Jadi ada ruang sedikit untuk orang lalu lalang di sini, untuk main tenan juga bisa, ataupun untuk nongkrong bila mana nanti orang habis senang istirahat di samping. Ya kembali sama Mas Kandung. Ini detailing bagian dimensi yang bagian terdekat dengan kita. Jadi warnanya kita beri lebih terang agar istilahnya terlihat dimensinya itu benar-benar timbul. Jadi objek yang jauh dengan yang dekat itu sehingga kontras. Seperti ini contohnya. Bagian jauh ini lebih gelap, nanti semakin bawah itu agak terang sedikit. Dan biasanya kalau kita benar-benar ke arah realis ya, itu walaupun di bagian bawah gelap seperti ini, biasanya kita beri sedikit pantulan sinar. Ya. Jadi dimensinya benar-benar kelihatan. Nah, jadi triknya seperti ini. Ya namanya lukisan, khususnya mural. Mural ini kan rumusnya tampak jauh ya Mas ya. Ini dinikmati tampak jauh. Jadi bukan orang menikmatinya itu secara dekat, itu bukan. Ya bukan ya seumpama kita mendapatkan order yang detail tapi muralnya di dalam rumah atau di kamar, ya mau tidak mau ya kita detailnya ya detail tampak dekat ya Mas ya. Tapi kalau untuk ini berhubung tampak jauh, jadi tingkat kedetailannya itu yang diutamakan, detailnya itu terlihat dari tampak global atau keseluruhan atau apa Mas ini? Secara semua itu. Jadi mungkin kalau orang bilang kalau dari dekat, wah gambarnya kok gini, nah, ini kok tidak rata atau gimana kok kelihatan guratan-guratannya. Ya ini memang teknik ini memang dilakukan untuk menciptakan sebuah paduan warna atau dimensi yang bisa dilihat dari tampak jauh. Bisa saja kita membuat detail ini sampai sedetail mungkin atau hiperrealis, tampak dekat kelihatan benar-benar hidup, tampak jauh hidup. Tetapi kalau untuk kita terapkan di mural ya terlalu mahal gitu loh. Terlalu mahal, pengerjaannya pun lama.
Soalnya orang nggak mungkin di tempat hiburan, di tempat Budgetnya wahana. mahal. Jadi ini Mas Gandung budgetnya mah. Karena apa? Tidak mungkin orang itu akan di tempat wahana wisata, apalagi di Klamrang ini. Ini tujuannya untuk menikmati lukisan kan nggak mungkin loh. Itu museum. Kecuali di museum, nah beda lagi. Jadi ini hanya sebagai dekorasi tambahan, dekorasi visual sebagai pelengkap, pemanis. Nah, yang menunjukkan bahwa tempat ini temanya adalah sebuah air atau kolam renang. Nah, apa yang identik dengan air yaitu laut, sungai, dan danau. Bisa saja kita itu ini digambar danau, apalagi sungai. Tetapi kan berhubung luasnya seperti ini, nah kita itu mendesainnya sesuai dengan luasan bidang. Kalau digambar sungai ya jelas lucu. Masa sungainya ke arah keliling gini kan nggak mungkin. Ya, untuk menutup bidang yang luas apa lautan lah yang paling luas, jadi pas. Seperti itu. Ya Mas Gandung ya. Kalau sungai nanti ada kata-katanya juga. Kalau laut kan nggak ada kata. Kita emang sowan nih karo kodok kayak. Tapi aneh juga ada berita sedikitnya kata. Iya. Ya, Namanya kematangan konsep seperti itu. iya. Ini kita bukan menghina, bukan. Ya, hasil karya alamnya bukan. Saya yakin mereka yang di sana itu, nah itu bisa melukis bisa. Ya buktinya ya mereka sudah melakukannya seperti itu. Ya akan tetapi sangat disayangkan untuk tema lukisan itu tidak sesuaikan dengan letak tata bidangnya. Jadi bahasa arsiteknya apa Mas? Tidak disesuaikan dengan Fungsi. apa itu namanya istilahnya? Apa? Denah ruang. Iya, denah ruang. Ya kalau kata Mas Gandung tidak sesuai dengan denah ruang atau bidang desainnya. Iya, ruangnya luas, tapi kenapa kok dipisah-pisah, diberi sekat-sekat? Gitu. Jadi tampaknya visualnya itu seolah-olah sempit ya Mas ya. Iya, sempit. Kecuali kalau di dalam ruangan satu kotak sendiri, Nah, buka ruangan satu kotak sendiri, seperti di itu apa namanya? Karaokean tuh satu kotak gambarnya sendiri satu ruangan. ya, jadi secara garis besar gambar yang bagus itu seharusnya tidak cukup untuk menentukan hasil bahwa nanti bahwasannya diterapkan dalam sebuah media, dalam sebuah ruang itu nanti akan terlihat bagus juga. Nah, kasarnya seperti itu. Jadi tidak mutlak bahwasanya lukisan yang bagus bahkan itu realis itu kalau kita terapkan di suatu tempat itu pasti hasilnya dilihat secara keseluruhan pasti bagus, ya tidak. Jadi kita harus benar-benar memahami keluasan, kepantasan apa nih Mas? Dan sudut pandang. Coba jika ini tembok sekian panjangnya ini terus tembok sebelahnya hanya jarak 1 meter atau itu hanya sebuah lorong. Nah, Dibuat seperti ini kan nanti tidak bisa dilihat secara penuh, hanya bisa dilihat per kotak. Nah. Itu baru pantas kita membuat per kotak atau mungkin kita kasih sekat kotak nggak apa-apa. Karena jarak pandang kita itu hanya maksimal 1 meter. Tapi kalau ini kan luas, bisa dilihat dari sana. nah, iya. Nah, kalau kita samakan konsep semua penuh nyambung sampai sana sampai ujung sini sampai sana, dilihat dari sana bagus. Oh, seperti lautan landscape. Jadi kita Mas ya, berkarya khususnya melukis itu dalam sebuah bidang itu kita tidak serta secara idealis menuangkan, tetapi kita harus memposisikan bahwasanya diri kita itu adalah orang lain yang menikmati hasil karya kita. Nah, soalnya lukisan itu karya visual dan pasti nantinya dilihat, dinikmati dengan mata dan panca indera ya. Dan orang banyak. Dan orang banyak. Makanya diperhatikan sudut pandang, seberapa jauh mata mampu melihat. Kalau lorong jarak 1 meter mungkin apa gini tok, lihatnya cuma sini tok. Karena kan nggak kelihatan. Iya. Ini mungkin di kotak frame itu nggak apa-apa. Jadi ya itulah secara garis besar kasarnya ya seperti itu. Kalau tempat luang bidangnya luas seperti ini, ya setidaknya kita harus menyesuaikan gambar itu dibuat menyesuaikan harus seluas mungkin. Kecuali bidang ini seperti Mas Gandung bilang ini disekat-sekat. Seumpama di atasnya ada angkringan privasi, ini angkringan itu angkringan angkringan gazebo, nah itu bisa.
ini kan yang menikmati orang itu di sini itu kan pandangannya luas. Jadi kalau orang suruh melihat satu gini capek. Jadi seperti itu. Ya jadi mohon maaf untuk Anda yang menyaksikan tayangan video saya ini, bila mana yang saya tayangkan ini adalah salah satu hasil karya Anda di sini. Bukan maksud saya itu menjelek-jelekan karya Anda, bukan. Kita ini sharing, kita saling berbagi pendapat lah. Toh ini pun kita sharing seperti ini kan demi kebaikan kita semua juga. Jadi untuk yang mau belajar seni rupa dan seni lukis itu bisa lebih memahami, dan untuk orang awam pun bisa menilai bahkan menghargai suatu karya seni. Jadi seperti itu. Baik pemirsa, para sahabat, teman-teman dan saudara semuanya, untuk tayangan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Ini hari menyelesaikan saya sendiri Nemo itu beserta tadi ini, karena apa ini saya nggak tahu namanya. Dan selanjutnya tadi Mas Kandung untuk detailing sirip kura-kuranya sebelah sudah selesai, di samping membuat gelembung seperti ini. Dan tadi sempat hujan, jadi sebelum menyelesaikan itu tadi, ini kita membuat sketsa bagian interior di ruangan yang dimana nantinya ini untuk resto. Jadi seperti ini. Ya mungkin itu saja. Bila mana ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Bila mana ada kata atau penyajian dari saya kurang pas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu saja, lanjut ke tayangan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.